Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan sedikit khotbah yang berjudul Jangan Pernah Tinggalkan Sholatmu. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena yang memprihatinkan tentang menimpanya kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai moral agama itu sendiri. Di antaranya adalah banyak kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW menerima wahyu perintah tentang sholat. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan ibadah sholat dalam Islam. Karena Islam adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Ra'asul umril islamu wa usudahu sholatu wa sanamihi jihadu fi sabilillah. Yang artinya pokok agama adalah Islam atau berserah diri. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 26160. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah orang-orang yang tidak sholat. Hidupnya tidak mengalami ketenangan, meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah. Namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sering melaksanakan sholat, ia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan sholat dapat menenangkan hati karena di dalam sholat mengandung zikrullah atau yang artinya mengingat kepada Allah, dan itu membawa kepada ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bidzikrillahi tadma'ina qulubu. Yang artinya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jiwa orang yang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan dalam hidup, berbeda dengan orang yang enggan sholat. Hidupnya akan selalu mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan, dan selalu diganggu oleh setan. Tunaikanlah ibadah sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakan perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat.
Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan ibadah sesuai dengan syariatnya. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal saleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapaki jalannya yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang jujur, dan para syahadat, serta orang-orang yang saleh. Bukan jalan orang yang tersesat, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Demikian khutbah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.